Pada hari Selasa 6 Februari 2024, peringatan wajib Santo Paulus Miki Martir bertempat di Wisma Albertus Tanjung Karang dan dihadiri oleh para imam, bruder, frater dari Keuskupan Tanjung Karang dalam Misa Kudus. Ketika kita berbicara Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo menerima janji hidup murni, taat dan sederhana. Frater Franciscus Saverus Henry Firmanto yang akan ditabiskan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 di Paroki Hati Kudus Metro. Silahkan untuk menyaksikan dan mendengarkan wejangan dari Bapak Uskup terkait dengan janji tentang murni, taat dan hidup sederhana. Silakan saksikan. Ketika diputuskan itu menjadi sesuatu yang terbaik, tapi dalam pelaksanaan barangkali kemudian bisa menjadi berbeda karena tergantung pada pengertian, mungkin juga tafsiran-tafsiran yang dikenakan padanya. Hari ini kita akan menyaksikan calon diakon kita yang besok akan ditabiskan menjadi diakon harus berjanji mengikatkan diri pada janji yang nanti akan mengikatnya untuk seterusnya. Mungkin sesuatu yang sangat biasa, tetapi sebetulnya ada kalau mau disebut roh atau semangat atau spirit di balik janji itu, tidak lain adalah bahwa kita sedang memilih sesuatu, kemudian memutuskan untuk memilih sesuatu yang terbaik bagi kita dan kemudian menjadikannya sebagai sesuatu yang mengikat kita, tetapi kemudian juga menjadi sesuatu yang harus kita laksanakan dan hayati dalam hidup. Dan ambil contoh dari janji perkawinan misalnya. Kalau ditanya mengapa orang harus berjanji, janji yang kalau dilihat dari isinya itu akan sangat mengikat, berlakunya itu dalam segala situasi dan sepanjang waktu, ya. Karena nanti akan mengatakan akan saling mengasihi dalam suka dan duka, di waktu untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, hanya dalam segala situasi, dan itu kemudian dijanjikan seumur hidup. Selama orang yang masih hidup, janji itu tetap mengikatnya. Saya coba bertanya-tanya, kalau dipikir mengapa memang harus dijanjikan? Dan tidak lain adalah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi secara persis di kemudian hari. Maka untuk menjaga dan katakanlah mengikat supaya kita punya yang namanya dasar dalam kita menjalani hidup, maka kita melakukannya dengan berjanji, mengikatkan diri pada janji itu, dan janji itulah yang akan menjadi pedoman dalam kita melangkah di kemudian hari. Kalau tahu misalnya akan menyeleweng, akan ada yang selingkuh, akan ada yang jatuh, ya, nah, mungkin orang akan mengucapkan janji tapi kemudian membatasinya dengan kapan jatuh itu. Nah, tapi itu kan tidak mungkin. Nah, justru karena orang tidak tahu apa yang akan terjadi, maka satu ikatan perkawinan itu katakanlah diikat dengan janji. Definisi tadi untuk segala situasi dan sepanjang hidup, ya. Apapun yang terjadi di kemudian hari tidak akan sebetulnya mengubah janji yang pernah diucapkan, ya.
dalam kasus-kasus perkawinan biasanya kita urus begitu ada mereka datang kepada pastor paroki, umumnya memberi alasan bahwa ternyata tidak seperti yang dijanjikan. Fakta yang dihadapi di lapangan atau dalam hidup konkret itu ya ternyata tidak seperti yang diharapkan. Tampaknya sepele, tetapi itulah yang juga pernah kita lakukan masing-masing sebagai frater, sebagai diakon, dan sebagai imam. Kita mencoba memilih untuk ikut satu aturan, satu hukum yang kemudian keputusan formalnya kita buat dalam bentuk janji, janji yang akan mengikat kita, janji yang akan membuat kita katakanlah sebetulnya tidak bisa lari lagi dari keputusan yang kita ambil. Dan tentu dilihat dari sahabat Tuhan ini, memang hukum itu untuk kita manusia, bukan manusia untuk hukum. Tetapi ketika itu kita lihat dalam konteks janji yang sudah kita pilih sendiri, maka sebetulnya kita yang mencoba mengikatkan diri pada hukum atau aturan yang ada, dan itu kita pilih sendiri dengan kesadaran penuh dan katakanlah kebebasan yang juga utuh, katakanlah demikian. Artinya kita sendiri yang memilih. Nah, untuk tahap berikutnya berarti kita menjadikan hukum aturan yang sudah kita pilih dan kemudian juga kita janjikan itu sebagai dasar kita berpijak dan juga bertindak. Ketahuan banyak godaan untuk ikat janji, ada banyak godaan untuk mengangkat janji yang kita ucapkan. Ada yang itu tadi, kalau misalnya dalam perkawinan merasa bahwa ternyata kami menemukan tidak saling mencintai, begitu untuk alasan yang sering diajukan, atau juga kenyataan-kenyataan sulit dan penderitaan yang dihadapi ketika sudah katakanlah hidup bersama. Para imam juga melihat kesulitan-kesulitan yang kita alami di paroki dalam tugas-tugas, atau mungkin juga ada hal-hal yang menjadi sesuatu yang tidak enak dalam relasi kita dengan umat dan seterusnya. Kita mulai mengendorkan katakanlah ketaatan kita, kesetiaan kita pada janji yang pernah kita ucapkan. Ya. Fakta-fakta yang banyak terjadi katakanlah di dalam kenyataan hidup kita yang sebetulnya ketika kita kemudian mendapatkan kesulitan tertentu ya menghadapi hal semacam itu, ya, kita bisa kembali kepada semangat awal di mana kita pernah mengucapkan janji kita masing-masing. Dan diselibat pada saat ini tidak gampang untuk dilaksanakan, ya. Nah, mengucapkannya mungkin mudah, tetapi membuktikannya dan menghidupinya dalam hidup tidak gampang. Ada banyak godaan-godaan, ada banyak sarana-sarana yang bisa kita, yang bisa katakanlah terkena pada kita, dan kita dengan mudah nanti melabaikan janji selibat kita, ya. Sarana-sarana teknologi, ya. Mungkin dalam tindakan pelanggaran selibat begitu tidak kita lakukan, tetapi hal yang mendekatkan kita kepada hal itu, saya kira banyak sekali ya tawaran-tawaran melalui teknologi baru. Maka saya kira sejatinya pada upacara janji selibat yang akan dilakukan calon diakon firman pada saat ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kita pernah mengalami yang sama,
dan pada kita dituntut untuk terus mengingat kesetiaan kita dan ketaatan kita pada aturan, pada hukum yang sudah kita pilih sendiri secara gerejani, dan lebih dari itu ada semangat yang katakanlah harus kita hidupi, bahwa kita sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan kita sedang melayani Allah sesuai dengan keputusan bebas kita. Janji di dalam tradisi gereja Katolik biasanya tidak akan pernah memberikan toleransi untuk yang namanya kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan pribadi. Maka juga tafsiran-tafsiran secara pribadi itu dapat mungkin tidak menjadi yang utama. Nanti akan mengaburkan yang namanya nilai utuh dari janji yang kita lakukan atau aturan-aturan yang sedang kita jalani. Sekarang kita bersyukur bahwa ada teladan utama kita untuk mengikuti Kristus dalam ketaatan dan kesetiaan, yaitu Paulus, Wiki dan kawan-kawan yang berani setia sampai akhir dengan cara menjadi martir, menyerahkan nyawa bagi Tuhan. Pasti tantangannya tidak gampang, lebih sulit daripada yang kita alami dan kita hadapi. Mari belajar dari Dia dan juga dari Yesus yang memberikan cara baru untuk menilai hukum dan peraturan, ya. Yang terutama adalah bahwa hukum dan peraturan itu bisa mengarahkan kita pada keselamatan di dalam Tuhan, tidak untuk mencari kepentingan sendiri, juga tidak untuk melayani apa yang menjadi misalnya kenikmatan kita sendiri. Bahkan ketika kita berpikir bahwa kita sangat taat dan setia pada hukum, lalu mudah menghakimi dan mengadili orang lain dan seterusnya. Kita baca dari sabda Tuhan, tetapi juga dari semangat yang katakanlah sebentar lagi akan kita saksikan, bagaimana calon diakon firman mengucapkan janji selibat. Kenapa kembali apa yang pernah kita lakukan, dan lebih dari itu kita mencoba untuk mengingat bagaimana kita menjalani janji kita sendiri dalam kesetiaan dan ketaatan kepada hukum Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan selamanya. Amin. Saudara yang akan mengucapkan janji selibat, mohon doa. Saudara Fransiskus Saverius Hendri Firmanto pada tanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan lamaran untuk ditabiskan menjadi diakon dalam Gereja Katolik. Kami melampirkan surat permohonannya dalam upacara hari ini. Di dalam hidupku. Apakah Romo yakin bahwa saudara kita ini layak untuk ditabiskan menjadi diakon dalam Gereja Katolik? Menurut kesaksian umat dan pemimpin penpasnya, saudara kita ini layak untuk ditabiskan menjadi diakon dalam Gereja Katolik. Kami melampirkan rekomendasi tersebut dalam permohonan ini. Sebelum saudara kita ini ditabiskan menjadi diakon dalam Gereja Katolik, saya mau menanyakan langsung kepadanya tentang kesediaannya untuk menerima tabisan diakon tersebut. Saudaraku Fransiskus Saverius Hendri Firmanto, apa yang Anda minta dari Tuhan dan Gereja Kudusnya? Saya memohon untuk ditabiskan menjadi diakon. Apakah Anda memohon dari dalam hati saudara sendiri dengan bebas dan tanpa paksaan dari pihak manapun? Ya, saya memohon dari kedalaman hati saya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apakah saudara bersedia mengucapkan janji kesetiaan iman Anda dalam Gereja Katolik untuk mengikuti 3 nasihat Injili, yakni selibat atau kemurnian, ketaatan, dan hidup sederhana sebagai syarat untuk ditabiskan menjadi diakon?
Ya, saya bersedia. Sekarang ucapkanlah kesediaan saudara tersebut. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Pater Franciscus Xaverius Hendrik Firmanto, mengajukan permohonan untuk menerima tabisan diakonat kepada Uskup Tanjung Karang. Saat ini di hadapan para saksi dan umat yang hadir di sini, terutama di hadapan Bapak Uskup Tanjung Karang, Monsinyur Vincentius Setiawan Atmojo, saya menyatakan bahwa saya menyambut tabisan suci tersebut dengan kesadaran penuh, kemauan mendalam, tanpa suatu paksaan ataupun tekanan, tanpa keraguan dan dalam kehendak yang bebas. Saya menyadari dan mengetahui konsekuensi dari tabisan suci ini, yaitu bahwa saya harus membangun hidup yang selaras dengan teladan Yesus Kristus, menjalankan ketiga nasihat Injili untuk hidup murni, taat, dan sederhana. Saya berjanji melaksanakan hukum selibat, yaitu hidup tidak menikah demi kerajaan Allah, mencintai secara utuh dan memeliharanya sampai akhir. Demi ketaatan, saya berjanji menghormati dan mentaati uskup dan para penggantinya sesuai dengan hukum kanon dan tertib gereja. Saya bersedia memberi teladan keutamaan dalam perkataan dan perbuatan, agar hidup selaras dengan karunia Roh Kudus. Saya berjanji membangun hidup doa dengan tekun dan hidup dalam kesederhanaan sebagai hamba Allah. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Dengan bantuan rahmat Allah, saya berniat mengamalkannya selama hidup saya. Bandar Lampung, 6 Februari 2024. Terima kasih atas janji kesetiaan yang saudara ucapkan. Semoga Allah yang telah memulai karya baik dalam diri saudara akan menyelesaikannya dengan baik juga. Amin. Tapi ku mengerti Kerajaanmu, ya
Pisan Diakon Frater Franciscus Saverius Henry Firmansyah dilaksanakan hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 jam 10 di Gereja Hati Kudus Metro Lampung. Bagi yang mau hadir silakan untuk menghadirinya. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Menjauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, dan hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan